Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Menyusuri Jejak Budaya. Pada kesempatan kali ini, saya beserta dengan Salamatan, SH, yang merupakan sekretaris dari Dewan Pertimbangan Organisasi Rumah Kreasi Budaya Bangsa Sauraja Bone, yang akan membahas mengenai Pangandaran, di mana kita sering mendengar ini, Pangandaran di Kabupaten Bone. Banyak yang sering kita dengar. Bahkan ketika kita sebelum masuk di Kabupaten Bone, itu ada tugu. Ya, selamat datang di Kota Bone, kota beradat bumi arum pelaka. Ini kata adat ini ada di salah satu poin di dalam Pangandaran. Itu. Dan banyak masyarakat-masyarakat Bone yang mempertanyakan tentang Pangandaran ini. Itu ada beberapa poin dan lain sebagainya. Tapi yang selama ini belum banyak kita pahami bersama itu kapan sih sebenarnya ini Pangandaran ada di Kabupaten Bone? Sebenarnya kalau ditanyakan kapan itu Pangandaran itu ada pada tahun 1330. Itu pada masa Raja Bone pertama. Oke, jadi Pangandaran ada pada tahun 1330. Jadi sudah awal kerajaan Bone, di Raja Bone pertama itu sudah ada memang ini Pangandaran. Iya, itu pada saat Bone dibentuk menjadi kerajaan pada tahun 1330 itu. Pada waktu itu juga dibuat konsep Pangandaran. Jadi pertanyaan berikutnya ini korelasi antar pertanyaan pertama tadi. Ini siapa? Siapa yang menulis ini Pangandaran? Itu Raja Bone pertama namanya Manurungi Rimatajang Mata Silompo. Jadi sebenarnya pada masa kerjanya itu ada 3 ketetapan yang dibuat. Pertama itu dia menetapkan Panji Woromporong. Panji Woromporong inilah bendera pertama yang ada di kerajaan Bone. Kemudian itu Mapoleteng. Mapoleteng itu dia menetapkan batas-batas tanah karena sebelum adanya Raja Bone pertama itu masyarakat saling bertengkar untuk mengambil tanah. Tuh, jadi yang kuat mengalahkan yang lemah dikalahkan oleh yang kuat. Dan kemudian dia menetapkan Pangandaran. Nah, Pangandaran inilah yang dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat. Jadi Pangandaran ini memang sudah ada dan dituliskan langsung oleh Raja Bone pertama pada tahun 1330 pada saat terbentuknya kerajaan Bone. Nah, selanjutnya, jadi kalau kita membahas mengenai Pangandaran di Kabupaten Bone, ini kan ada beberapa poin di dalamnya ini. Ada beberapa poin dalam Pangandaran itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah sebenarnya bagaimana konsep Pangandaran itu sendiri? Karena di dalamnya itu ada 4 sebelum masuk Islam, kan? Seperti itu, ada 4 sebelum masuk Islam. Tapi banyak di antara kita yang tidak memahami arti kata dari poin-poin Pangandaran itu sendiri. Sebenarnya apa sih makna dari poin Pangandaran itu? Ada ade, wari, rapang, bicara, dan ketika sudah masuk Islam ada sara. Sebenarnya apa sih konsep yang diterapkan oleh Raja Bone pertama ini sehingga dia mencetuskan Pangandaran menjadi aturan di kerajaan Bone? Itu. Jadi itu awalnya karena kerajaan Bone mengalami kekosongan hukum atau kekosongan aturan itu pada masa Syandri Bale. Makanya ketika Raja Bone pertama menduduki tahta di kerajaan Bone, dia menetapkan Pangandaran. Nah, Pangandaran ini sebenarnya hanya sebuah nama untuk menghimpun bagaimana tata cara bermasyarakat atau bernegara pada waktu itu. Pertama itu dalam Pangandaran itu ada yang namanya ade. Ade ini disitulah semua himpunan peraturan, tata berperilaku, norma yang berlaku pada masyarakat Bone pada waktu itu di ade. Meskipun pada dasarnya tidak tertulis, tapi ade ini tumbuh dan berkembang pada masyarakat itu. Kalau istilah hukumnya itu living law, hukum yang hidup pada masyarakat meskipun tidak tertulis. Dan kemudian itu ada bicara.
Nah, di bicara inilah ketika ada masyarakat yang melanggar, maka itu akan ditetapkan di bicara. Itu bicara peradilannya. Nah, siapa yang memutuskan bicara ini, itulah dewan adat atau adat itu. Kemudian rapang. Rapang ini perumpamaan. Nah, misalnya ketika ada suatu pelanggaran yang terjadi di Bone, ternyata pelanggaran ini belum ada aturannya, itu maka ada yang namanya makanan di tanah. Makanan di tanah ini itu salah satu pejabat kerajaan yang fungsinya kalau sekarang itu lebih mirip ke Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri. Jadi ya tugasnya ketika ada pelanggaran dan tidak ada hukumnya atau aturannya di kerajaan Bone, maka dia berangkat ke negeri lain atau kerajaan lain untuk melihat di kerajaan lain untuk pelanggaran seperti ini apa hukumannya. Nah, itu yang digunakan pada kerajaan Bone. Jadi mencocokkan. Ya, mencocokkan. Itu perumpamaan, terapan. Kemudian wari. Kalau wari ini dia lebih ke bagaimana batasan-batasan antara raja dengan rakyatnya itu. Kemudian kalau syara ini baru ada ketika Bone memeluk Islam itu pada tahun 1611. Iya. Itu syara. Nah, kemudian inilah pangadereng yang digunakan sebagai pedoman berperilaku masyarakat Bone. Dahulunya. Ini dulu. Masyarakat Bone secara umum dan masyarakat Bugis secara khusus. Oke. Jadi seperti itu tadi konsep di dalam pangadereng itu sendiri. Iya. Jadi ada 5 norma ya. Ada 5 norma saat ini di konsep pangadereng, dan yang mesti sebenarnya kita pahami atau mesti kita kaji bersama adalah apa sebenarnya peranan dan fungsi pangadereng untuk diri kita ini, untuk zaman ini. Untuk zaman ini kan saat ini pangadereng hanya sebuah naskah atau sebuah aturan terdahulu dari Raja Bone pertama 1330 itu. Nah, saat ini kita bisa bertanya kembali nih, sebenarnya untuk di Bone norma apa yang ada di Kabupaten Bone? Apakah norma ini setelah sudah masuk masa pemerintahan ini tetap diterapkan atau bagaimana? Dan apa sebenarnya peranan dan fungsi dari pangadereng itu sendiri? Kalau berbicara mengenai peran dan fungsinya itu sih sebenarnya itu sebagai pedoman berperilaku yang pertama. Kemudian sebagai aturan yang berlaku pada masyarakat Bone atau masyarakat Bugis pada umumnya. Kemudian itu sebagai pendidikan kepribadian. Maksudnya pendidikan kepribadian karena bentuk dan corak kebudayaan yang berlaku pada zaman tertentu itu mempengaruhi bagaimana tata cara berperilaku, tata cara kepribadian masyarakat pada waktu itu. Kalau mengenai fungsinya, itu mengenai fungsinya. iya. Terus ini pangadereng ini penting, sangat penting bagi kita di masyarakat Bone untuk memperlihatkan bagaimana karakter orang Bone sesungguhnya. Itu. Apakah kita bisa melihat karakter orang Bone ditinjau dari norma-norma pangadereng itu sendiri? Menurut Anda bagaimana? Begini, sebenarnya kan pangadereng ini dari segi pemberlakuannya itu kan sudah dekat pada waktu Bone bergabung ke NKRI itu pada tahun 1955. Jadi semua aturan pangadereng itu sudah dikat semua, tidak dipergunakan. Ya. Nah, yang digunakan pada waktu itu hanyalah norma-norma yang berlaku atau nilai-nilai pangadereng itu. Misalnya di pangadereng kan ada bagaimana cara kita berperilaku kepada sama masyarakat, bagaimana cara kita berperilaku kepada raja. Itu kan pada waktu masa kerajaan itu kan yang melanggar hal seperti itu akan dihukum. Entah ke Hari Pali, ke Hari Pupangi Tanah, Hari Uno, dan sebagainya. Nah, ketika sudah bergabung ke NKRI, maka masyarakat tidak bisa menghukum orang yang melanggar. Jadi hukuman yang bisa diberikan itu hanya hukuman sosial. Karena kalau kita memberikan hukuman misalnya kan pada masa kerjaan kan misalnya dia melanggar, bisa dia dipali atau diasingkan. Nah,
ketika sudah bergabung ke NKRI otomatis hukum yang digunakan itu berbeda. Jadi ketika ada yang melanggar kemudian rivali itu sudah menyalahi kodrat atau menyalahi aturan. saat Iya. ini. Tapi seperti ini, saat ini kan kita berbicara tentang Wijatobone yang menjadi identitas dasar dari Wijatobone bisa kita katakan adalah Pangandaran ini. Iya. Itu. Ya, pertanyaan berikut saya itu, menurut Anda ini apakah perlu kiranya kita menerapkan kembali nilai-nilai Pangandaran di generasi saat ini? Seperti itu. Kalau mengenai menerapkan kembali sih dari dulu sudah diterapkan, cuman yang perlu itu bagaimana memperkuat atau memperkokoh, karena pengamatan saya sejauh ini dari segi sosial kultural, dari segi budaya masyarakat Bone itu mengenai Pangandaran atau mengenai nilai-nilai Pangandaran yang digunakan itu sudah terdegradasi, artinya sudah menurun. Ya. Yang dulunya orang-orang beradab, sekarang sudah jarang orang beradab. Misalnya kan Mapatabe, itu kan dulunya kan kita diajarkan Mapatabe, bagaimana cara kita berperilaku ke orang yang lebih tua, bagaimana cara kita berperilaku kepada masyarakat ketika bertemu. Sekarang itu sudah berkurang. Makanya perlu ditumbuhkan nilai-nilai adat Pangandaran, bukan pemberlakuan Pangandarannya, karena kalau pemberlakuan Pangandaran itu kan diberlakukan semua dari ada bicara Bapang Wari. Nah, itu yang perlu itu bagaimana nilai-nilai dari Pangandaran ini itu bisa digunakan kembali pada sekarang itu. Iya. Jadi untuk zaman ini itu Pangandaran itu penting sekali. Iya. Karena tadi seperti yang kita sampaikan tadi, generasi saat ini kurang memahami tentang bagaimana caranya beradab dengan baik. Itu. Dan juga sebenarnya banyak dari kalangan-kalangan generasi sekarang itu sudah tidak menerapkan lagi hal-hal yang dahulunya pernah diajarkan oleh orang tua terdahulu kita. Itu. Nah, karena gambarannya banyak yang diantara mereka sudah malu atas identitas mereka sendiri. Contoh seperti Mapatabe, apa dan yang sebagainya. Begitu. Itu sebenarnya bukan malu, cuman kurang diajari. Kurang diajari. Jadi perlu diajari itu selain karena kesalahan anak muda yang sekarang tidak belajar, itu kesalahan orang tuanya yang tidak mengajari. Ya, Itu tidak mengajari atau tidak mencontohkan ini. mungkin dua-duanya tidak mengajari atau tidak mencontohkan. Ya. Itu karena seperti tadi yang saya katakan pertama, corak budaya dan kepribadian masyarakat pada zamannya itu mempengaruhi bagaimana tata cara berperilaku masyarakat pada zaman itu. Jadi ketika sudah diajari oleh orang tuanya bagaimana nilai-nilai Pangandaran, maka otomatis anak-anaknya itu juga akan menggunakan atau menerapkan nilai-nilai Pangandaran. Tapi sulitnya adalah banyak orang tua yang tidak memahami nilai-nilai Pangandaran itu sendiri. Iya, itu banyak diantara orang-orang tua kita yang sampai detik ini mereka tidak paham mengenai esensi dari Pangandaran itu sendiri. Iya, seperti itu. Dan mereka mengkhawatirkan tentang tumbuh kembangnya generasi mereka, tumbuh kembangnya anak mereka, tanpa sama sekali sedikit pun mengambil nilai terdahulu yang sebenarnya dapat menguatkan begitu. Iya. Sebenarnya dapat menguatkan generasi-generasi yang akan datang ke depannya. Begitu. Iya. Jadi memang peranan dan fungsi Pangandaran itu penting. Sangat penting. Karena itu sebagai tadi yang saya jelaskan itu sebagai bentuk pendidikan kepribadian. Jadi sekarang Pangandaran itu digunakan sebagai media pendidikan, gitu. Bukan digunakan sebagai tata aturan yang diterapkan ketika dilanggar itu mendapatkan sanksi, bukan sanksi normal, sanksi sosial, tapi itu sanksi berat, misalnya ripali, riuno, teripupangi itu terdahulu sanksinya sangat berat. Iya. Saat ini hanya sanksi sosial. Bahkan terkadang ketika kita menerapkan Pangandaran itu sendiri, kita dapat sanksi sosial yang lain. Iya. Seperti ejekan dan olokan, kita dianggap apalagi kulot, kuno, kita dianggap terlalu
sederhana dalam berpikir. Itu ketika kita menerapkan nilai-nilai Pangandaran. Akan tetapi kita perlu memahami bahwa Pangandaran itu punya poin besar dalam meningkatkan karakter sebenarnya. Iya. Itu pentingnya seperti itu. Makanya ya orang-orang tua di luar sana jangan terlalu banyak memikirkan tentang karakter generasinya jikalau dia tidak menerapkan aturan yang ketat Iya. itu kepada generasi muda. Seperti itu. Peribahasanya Ya. kelapa jatuh tidak jauh dari pohon. Wah, tepat sekali. Jadi kenapa jatuh tidak jauh dari pohonnya? Jadi lucunya di kita di suku Bugis kalau kita membahas mengenai Pangandaran atau karakter, terkadang orang tua kita mengatakan, kurang ajar anak-anak, kurang ajar ini anak. Gitu. Kan tetapi dia tidak memahami sebenarnya siapa sih orang pertama yang harusnya mengajarkan mereka tentang nilai-nilai karakter itu. Kalau mengenai sekarang sih yang penting itu, yang paling penting bukan mengetahui bagaimana konsep Pangandaran itu bla bla bla. Yang paling penting itu bagaimana orang tua kita kan sekarang tahu semua istilah Pangandaran. Ya. Ya meskipun mereka mungkin ada beberapa yang kurang memahami bagaimana konsepnya. Cuman yang paling penting itu bukan mengenai pemahaman mengenai konsepnya, tapi pemahaman bagaimana tata cara Pangandaran itu, bagaimana tata cara Pangandaran Makiade itu. Baik. Jadi Sebelum kita menutup tentang Pangandaran hari ini, saya ingin menanyakan satu hal itu. Sebenarnya apa sih harapan ini, Cama ini untuk generasi muda, terkhususnya di ranah Pangandaran itu sendiri? Apa harapannya di generasi muda Kabupaten Bone terkhususnya mengenai Pangandaran atau pemahaman Pangandaran atau penerapan Pangandaran di generasi muda di Kabupaten Bone? Apakah generasi muda Kabupaten Bone saat ini sudah lebih baik Pangandarannya, adanya, ataukah kurang begitu? oke. Jadi kalau mana itu sih apa ya? Saya di kampus sering mengatakan sama teman-teman saya, ini kok sekarang maba-maba tidak mau Pangandaran, tidak Makiade. Ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena itu tahun 2018 ketika saya masuk di kampus itu, ketika kita bertemu dengan senior, kita harus langsung berjabat tangan. Ya. Itu sebagai bentuk penghargaan. Itu kan penghargaan itu masuk dalam konsep Pangandaran Makiade. Ya. Itu menghargai. Nah sekarang maba itu atau mahasiswa baru itu sudah hilang. Itu mereka yang di kampus, itu di luar kampus pun begitu. Makanya yang saya harapkan tidak perlu memahami panjang kali lebar mengenai konsep Pangandaran itu, tapi yang paling penting itu bagaimana penerapan nilai-nilai Pangandaran itu. Oke. Karena semua orang sudah tahu kalau ada istilah Makiade. Ya. Makiade ini penggalan dari kata Pangandaran. Dari kata itu tadi, saya kembali di kata awal sebelum saya membuka podcast ini, Bone kota beradat. Ya. Apakah masih pantas disandangkan, ditunggu ketika kita ingin masuk ke dalam kota Bone? Itu selamat datang di kota Bone, kota beradat itu. Ada kata kota beradat. Apakah makna kota beradat itu disandingkan oleh Pangandaran? Apabila disandingkan, apakah pantas begitu Bone menyandang kota beradat atau bagaimana? Kalau secara umum, secara digeneralkan semua masyarakat Bone itu masih banyak yang mau Pangandaran. Cuman mungkin sudah mulai terdegradasi, sudah mulai berkurang. Makanya itu tadi yang saya ulang-ulang tadi, yang paling penting itu bagaimana penerapan nilai-nilai Pangandaran itu. Oke, jadi teman-teman, itulah tadi sedikit ringkas penjelasan mengenai Pangandaran, apa itu Pangandaran, bagaimana konsep tentang Pangandaran itu sendiri, dan harapan-harapan kita sebenarnya kepada generasi muda mengenai Pangandaran itu sendiri. Karena penting kiranya Pangandaran menjadi salah satu tongkat estafet untuk meningkatkan karakter generasi bangsa, terkhususnya untuk generasi muda di Kabupaten Bone. Mungkin cukup itu yang bisa kita jelaskan bersama. Saya saat ini bersama dengan Cama. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Oke.